Halo semuanya, balik lagi bareng aku di Info Kita Channel. Sejak sosial media semakin mendominasi kehidupan kita, pemandangan influencer dan selebriti yang hobi pamer kekayaan jadi hal yang lumrah banget. Mulai dari mobil super mahal, jam tangan berlapis emas, tas limited edition, jet pribadi, sampai pelihara hewan unik yang bahkan statusnya dilindungi. Konten-konten kayak gini hampir selalu meledak, views naik, followers bertambah, dan interaksi di kolom komentar ramai banget. Fenomena memuja simbol kemewahan ini bukan cuma terjadi di Indonesia, tapi sudah jadi tren global. Tapi, sedikit yang tahu kalau di balik aksi pamer tersebut, ada strategi tersembunyi yang jarang dibahas. Flexing bisa jadi bagian dari skema pencucian uang modern. Kedengarannya ekstrim? Sabar dulu, kita kupas satu persatu. Dan iya, disclaimer dulu. Konten ini tidak menuding personal atau kelompok tertentu. Tujuan kita hanya membahas bagaimana modus pencucian uang menyesuaikan diri dengan era digital, termasuk menggandeng sosok terkenal yang gemar tampil glamor di media sosial. Kalau kita flashback ke era tahun 2000-an, jarang banget artis yang terang-terangan memperlihatkan harta mereka. Tapi setelah Instagram, YouTube, sampai TikTok meledak, gaya hidup super mewah justru jadi citra yang dijual demi terlihat sukses. Semakin hedon, semakin dipuja. Namun, di balik panggung itu, ada pihak-pihak berkepentingan yang memanfaatkan pamor para figur publik ini. Tak jarang, influencer jadi pintu masuk untuk menyamarkan uang haram milik pelaku bisnis ilegal, mafia, bandar judi, bahkan koruptor. Agar nyambung sama pembahasan kita, ada baiknya kita kenalan dulu dengan konsep dasar pencucian uang. Intinya, pencucian uang adalah upaya menyembunyikan asal-usul uang dari tindak kriminal supaya tampak legal. Ada 3 tahap utama. Placement, memasukkan uang kotor ke sistem keuangan. Layering, menyamarkan jejaknya lewat berbagai transaksi. Integration, menikmati kembali uang tersebut sebagai aset yang bersih. Dulu, cara paling umum adalah lewat bisnis yang banyak transaksi tunai seperti klub malam, hotel, dan restoran. Laporan keuangan bisa dimanipulasi, pendapatan bisa dibesarkan sesuka hati. Namun kini, dunia sudah berubah. Sosial media membuka jalur baru. Salah satunya, kerjasama dengan influencer. Kenapa influencer? Karena transfer uang dalam jumlah besar akan terlihat normal. Apalagi kalau penerimanya memang dikenal hidup glamor dan punya banyak sumber pemasukan. Flexing justru memperkuat citra bahwa kekayaan mereka wajar. Modusnya bisa macam-macam. Contoh paling sering, dipinang untuk mendirikan bisnis bersama. Entah skincare, kuliner, fashion, atau brand apapun yang tampak ramai di permukaan, produknya tak perlu benar-benar laris. Yang penting tersaji ilusi kesuksesan. Uang gelap disuntikan melalui perusahaan cangkang dari luar negeri. Ini tahap placement. Kemudian diputar lewat banyak transaksi marketing, endorse, jual beli barang mewah, hingga kerja sama proyek. Ini tahap layering. Setelah itu, barulah uangnya dinikmati dalam bentuk keuntungan usaha, saham, atau bentuk aset legal lain, integration. Lalu kenapa kita harus peduli? Karena tanpa sadar, publik seringkali jadi bagian yang dirugikan. Misalnya, produk artis yang mahal tapi kualitasnya rendah padahal hanya kedok mutar uang. Lowongan kerja palsu di perusahaan yang hanya bertugas memindahkan dana ilegal. Modus titip rekening yang akhirnya bikin pemilik rekening terkena risiko hukum. Selain itu, flexing menghasilkan ilusi keberhasilan instan. Banyak orang akhirnya ikut-ikutan gaya hidup yang tidak realistis, sampai rela berhutang hanya demi tampil seolah-olah sukses. Sementara para pelaku kejahatan tersenyum di belakang layar karena uang haram mereka berhasil disucikan. Inilah babak baru dalam dunia pencucian uang. Dari dulu tersembunyi di ruang gelap, kini dipamerkan terang-terangan di feed Instagram hingga FYP TikTok. Dibungkus cerita kerja keras dan mimpi yang jadi kenyataan, padahal bisa jadi itu cuma trik licik untuk membersihkan dana kotor. Jadi, lain kali kalau lihat flexing yang terlalu bombastis, jangan langsung terpukau. Karena apa yang terlihat berkilauan, belum tentu murni emas. Kalau kamu merasa video ini membuka pandangan baru soal cara kerja uang di era digital, dukung terus Info Kita Channel dengan subscribe dan share ya. Supaya lebih banyak orang paham dan tidak mudah terjebak jadi pion dalam permainan mereka. Sampai ketemu di konten berikutnya, karena ngomongin uang memang nggak akan pernah ada habisnya.